Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini materi kita adalah mengenai pembahasan pokok-pokok isi kitabku Al-Quran, materi Al-Quran Tafsir semester 1. Ya, pada isi kandungan atau kitabku Al-Quran, di sini ada banyak sekali inti atau maknanya, tapi bisa kita ringkas menjadi 7 hal. Adapun maknanya yang pertama adalah mengenai akidah, kedua akhlak, adapun ibadah dan muamalah, hukum, tentang peringatan, kemudian ada pula sejarah di dalamnya, dan juga membahas tentang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kita akan bahas satu-satu di sini. Yang pertama adalah pembahasan mengenai akidah. Yang pertama adalah akidah. Secara bahasa, akidah berasal dari kata aqoda, yaqidu, aqoid, yang artinya adalah keyakinan atau keimanan. Sedangkan secara istilah, yaitu adalah suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, kemudian dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dengan amal perbuatan. Nah, yang kita sering dengar yaitu adalah akidah al-islamiyah, yaitu adalah suatu keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis, sebagaimana menyatakan dirinya menyatakan bahwa dia mempercayai dan juga meyakini di dalam hatinya, kemudian menyatakan dengan lisannya dan mewujudkannya dalam bentuk amal soleh atau perbuatannya dalam tindakan sehari-hari. Ya. Dan kemudian dari akidah ini, inti dari ajaran akidah di dalam Al-Quran ini adalah tentang kepercayaan atau suatu keimanan, prinsip dalam beragama, dan juga menyangkut tentang ketuhanan. Nah, jika disangkut pautkan tentang keimanan, berarti kalian pasti ingat dong dengan namanya rukun iman. Rukun iman ada berapa? Hayo? Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga para kitab-kitab, keempat para rasul, kemudian hari kiamat, dan juga qada dan qadar. Nah, dari keimanan di sini berujung kepada namanya ilmu tauhid, di mana tauhid ini adalah mengesahkan Allah. Ada 3 hal. Yang pertama adalah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Oke, kita rincikan satu persatu tentang ilmu tauhid. Yang pertama adalah tauhid uluhiyah. Di sini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk peribadatan. Jadi secara zahir maupun batin. Zahir itu adalah dinyatakan atau dikeraskan, ataupun dalam hati saja. Maksudnya ialah mengesahkan Allah, bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi, berhak disembah. Nah, jadi hanya satu-satunya Allah yang wajib kita ibadahi, satu-satunya hanyalah Allah yang wajib kita sembah, dan kita puja hanya Allah. Itulah inti dari ajaran tauhid uluhiyah. Sedangkan yang kedua adalah tauhid rububiyah. Di sini mengesahkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, seperti hanya dalam penciptaan dan juga kepemilikan dari seluruh alam semesta ini. Nah, jadi apapun yang kita mengesahkan Allah karena kita meyakini bahwasanya Allah itu adalah maha segalanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Di sini adalah mentauhidkan Allah berdasarkan penempatan namanya dan juga sifat yang dimiliki oleh Allah. Kemudian yang kedua tentang ibadah dan muamalah. Di sini terdiri dari 2 kata. Yang pertama kita akan membahas tentang ibadah dulu. Secara bahasa, ibadah adalah dari kata abada ya'budu ibadatan, yang artinya adalah menyembah atau mengabdi. Sedangkan secara istilah adalah suatu bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini adalah sarana penghubung antara manusia dengan Allah sebagai bentuk kepatuhan sekaligus bukti syukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan. Nah, jadi di sini ibadah ini adalah kaitannya adalah tentang hablum minallah. Nah, jadi antara manusia dengan Tuhannya. Nah, ibadah di sini dibagi menjadi 2, ada 2 macam. Yang pertama adalah ibadah mahdhah. Di situ adalah ibadah yang tata caranya itu sudah ditentukan, seperti hanya puasa, tahapannya seperti apa, kemudian sholat, berzakat, dan berhaji, dan banyak sebagainya. Jadi tata caranya itu sudah tercantum di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan oleh Rasulullah. Dan kemudian yang kedua adalah tentang ibadah ghairu mahdhah. Di sini adalah ibadah yang tata caranya itu tidak ditentukan.
Nah, seperti halnya contohnya bagaimana cara kita mencari rezeki yang halal, dan kemudian bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahmi. Nah, oke. Pada ibadah dan muamalah tadi adalah ibadah, sekarang tentang muamalah. Muamalah secara bahasa dari amala yu'amilu muamalatan, yang artinya adalah hubungan saling bertindak. Nah, secara istilah adalah hubungan kepentingan antara orang dengan orang lain. Maka dapat diartikan ini adalah sebagai suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup atau sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, jadi kalau ibadah tadi tentang hablum minallah, antara hubungan manusia dengan Tuhannya, kalau muamalah ini adalah hubungan antara hablum minanas, hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, cakupannya tentang muamalah ini adalah banyak sekali ya, tentang seluruh aspek kehidupan manusia, seperti hanya tentang sosial, ekonomi, hukum, politik, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tentang akhlak secara bahasa, dari kata aqoda, yakidu, aqoid, ya, yang artinya adalah perangai, tingkah laku, watak atau sifat. Nah, secara istilah ini adalah suatu sifat atau nilai-nilai yang tertanam dalam diri manusia yang muncul secara spontan dan dalam tingkah laku sehari-hari. Jadi ini adalah suatu hal yang entah itu disadari atau tidak disadari, tapi manusia selalu melakukan hal tersebut. Jadi sudah tertanam dalam dirinya. Nah, adapun hadis Rasulullah di sini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Di sini disampaikan bahwasanya dari Abi Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah bersabda bahwasanya aku Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, jadi akhlak Rasulullah ini adalah akhlak yang disampaikan di dalam Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Sebaik-baik manusia, akhlak yang paling baik adalah contoh dari Rasulullah. Nah, masih berdasarkan akhlak lagi. Pada akhlak, ya, yang pertama untuk membiasakan suatu hal yang baik itu gampang-gampang susah. Ya, yang pertama kita bisa belajar dari sesuatu apa yang diajarkan atau disampaikan orang lain. Dari apa yang sudah disampaikan orang lain, bisa kita biasakan sedikit demi sedikit. Oh, kemarin saya disampaikan ini, kemudian coba kita praktekkan sedikit demi sedikit. Nah, setelah itu apa yang kita praktekkan tersebut dilatih secara konsisten. Nah, jadi terus menerus kita ulang sehari-hari. Kemudian yang tahap selanjutnya adalah kita biasakan hal baik tersebut. Nah, dan secara tidak sengaja, ya, pastinya suatu kebiasaan tersebut akan menjadi sebuah karakter atau pribadi kita yang kemudian akan menjadi budaya kita. Ya, jadi budayakan suatu hal yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan yang keempat ini adalah tentang hukum. Hukum berasal dari kata hakama, yahkumu, hukman, yang artinya adalah kaidah atau ketentuan dasar yang menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada seluruh umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat dalam dunia dan akhirat. Nah, prinsip hukum ajaran agama Islam di sini ada dua hal. Yang pertama adalah dari Darul Mafasid, di mana Darul Mafasid ini maksudnya adalah adanya hukum tersebut adalah untuk menolak segala suatu bentuk yang dapat menimbulkan kerusakan. Namanya adalah adanya Darul Mafasid. Senaya satunya adalah tentang Jalbul Masalih. Ya, ini adalah adanya hukum tersebut adalah untuk menunjukkan atau mewujudkan bahwa hukum tersebut dapat menimbulkan suatu hal-hal yang baik. Ya. Nah, dari hukum di sini
Ya, banyak sekali di dalam Al-Quran berisikan tentang hukum. Ada contohnya hukum perkawinan atau keluarga, perdata tentang jual beli, sewa, hutang piutang. Ada juga ayat Al-Quran menjelaskan tentang mawaris, perjanjian, pidana, perang, hukum antar bangsa, nah, dan banyak sebagainya. Jadi Al-Quran di sini adalah sebagai sumber hukum ajaran agama Islam yang pertama. Nah, di sini dari pembahasan hukumnya ada dua hal. Yang pertama adalah mujmal. Di sini adalah penjelasannya itu di dalam Al-Quran dijelaskan hanya secara umumnya saja. Nah, jadi dirincikan oleh Rasulullah. Tapi ada juga di dalam Al-Quran ini menjelaskan secara tafsil atau penjelasannya itu diperincikan. Nah, jadi ada rinciannya tentang hukum halal dan haram seperti itu ada. Nah, kemudian yang kelima ini ada tentang sejarah. Al-Quran menjelaskan suatu kisah-kisah, bukan hanya sekedar dongeng biasa. Nah, adapun fungsi sejarah di sini ada dua hal. Yang pertama adalah adanya suatu informasi dari kisah-kisah tersebut, dan juga adalah sebagai ibrah atau pelajaran bagi kita. Dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran menceritakan tentang tiga hal. Yang pertama adalah kisah-kisah dari nabi-nabi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah kisah-kisah dari orang-orang terdahulu yang bukan termasuk nabi. Dan juga yang ketiga adalah peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah. Dan kemudian yang keenam adalah tentang suatu pengeringatan atau inzar. Nah, anzaro, yunziru, inzarun. Di mana di sini inzar ini adalah penyampaian dakwah, di mana dalam isinya di dalam Al-Quran ini merupakan suatu peringatan terhadap umat manusia tentang adanya kehidupan di akhirat kelak nanti. Nah, dengan segala konsekuensinya. Inzar ini biasanya dibarengi dengan suatu ancaman atau hukuman. Ya, sanksinya itu apa? Bagi orang yang tidak mengindahkan perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Inzar ini ditujukan kepada orang-orang kafir secara khususnya, dan juga orang-orang muslim yang masih suka berbuat maksiat, sehingga dengan peringatan tersebut diharapkan orang-orang kafir yang masuk ke dalam Islam dan orang Islam agar supaya berhenti untuk selalu berbuat maksiat. Nah, dan yang terakhir ini adalah tentang ilmu pengetahuan dan juga sains. Di sini Al-Quran berisikan isyarat-isyarat keilmuan, di mana teknologi juga bersifat potensial, kemudian dikembangkan guna kemaslahatan bersama. Iya, tadi dicontohkan dalam surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, pada ayat yang pertama di sini Allah memerintahkan kepada manusia untuk membaca dan mempelajari, meneliti sebagaimana tentang apa saja yang Allah ciptakan. Nah, baik ayat-ayat yang tersirat maupun yang tersurat. Nah, kalau yang tersirat ini jelas di dalam Al-Quran. Kalau yang tersirat ini adalah kauniyah. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah untuk alam semesta ini. Nah, kemudian ayat yang kedua ini dia telah menciptakan manusia yang paling sempurna dalam bentuk pengetahuannya, yang entah itu dalam bentuknya dan juga pengetahuannya, yang diciptakan dari segumpal darah. Yang berawal dari nutfah, kemudian berturut-turut bentuk jadi segumpal daging, tulang belulang, kemudian dilapiskan lemak. Nah, dan kemudian pada 4 bulan ditiupkan roh padanya. Kemudian ayat ketiga, Allah meminta manusia untuk membaca lagi dan mengandung arti bahwasanya di sini membaca akan membuahkan ilmu dan juga iman. Yang apabila kita secara konsisten kita mengulangi membaca, maka manusia ini akan menyadari bahwasanya Allah itu telah mencurahkan banyak sekali ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Bahkan manusia bisa membaca, kemudian menulis, bahkan mempelajari ilmu pengetahuan ya bahkan sebelumnya mereka tidak pernah ketahui. Dan kemudian ayat keempat diantaranya adalah menjelaskan tentang bentuk kemurahan dari Allah. Allah mengajari manusia mampu untuk menggunakan pena, dinyatakan kolam, pena.
Nah, dengan perantara pena ini atau alat tulis yang digunakan ini, manusia yang mempelajari tersebut menuliskan sebagai menyimpan ingatan atau informasi, dan kemudian ketika tulisan tersebut sampai kepada orang lain, maka bisa dikatakan tulisan tersebut adalah menyebarkan pesan atau informasi tentang pengetahuan kepada orang lain juga. Nah, pada ayat yang kelima di sini adalah mengajarkan. Dalam arti di sini Allah memberikan kemampuan menggunakan sehingga dapat mengembangkan apa yang telah dipelajari sebelumnya, bahkan sebelum dia mengetahui, yang memindahkan dari kebodohan kepada ilmu yang bermanfaat, menjadi cahaya yang terang benderang, sehingga kita menjadi makhluk yang cerdas. Amin. Ya, demikianlah materi kita, materi 4 tentang pokok-pokok isi kandungan alam Al-Quran. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan dalam komen di bawah ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.